Banjir bandang di kawasan Danau Singkarak meninggalkan luka yang tidak hanya terlihat di permukaan tanah, tetapi juga di hati masyarakat. Rumah-rumah roboh, jalan terputus, dan tumpukan kayu gelondongan berserakan seperti saksi bisu dari sebuah kesalahan besar yang dibiarkan terlalu lama. Saat warga masih sibuk mencari keluarga mereka, di gedung parlemen justru muncul suara-suara lantang yang mempertanyakan tanggung jawab manusia di balik kerusakan hutan. Menteri Kehutanan mengungkap adanya 12 perusahaan yang diduga memiliki peran dalam kerusakan tersebut. Namun daftar namanya masih disimpan rapat. Pertanyaan pun mengemuka. Siapa sebenarnya aktor besar yang berada di balik hilangnya tutupan hutan ini? Dan apakah banjir besar ini hanya bencana alam atau peringatan keras dari bumi yang sudah lama dieksploitasi tanpa kendali? Bencana yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada 24–26 November 2025 bukan sekadar akibat hujan ekstrim. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan pola deforestasi besar-besaran di hulu sungai. Kayu-kayu besar yang hanyut itu bukan hanya puing alami, itu adalah jejak dari hutan yang ditebang tanpa kendali. Di balik itu, investasi bernilai miliaran dolar di sektor sawit dan tambang asing telah mengubah wajah pegunungan menjadi bentang monokultur yang rawan longsor dan banjir. Konsesi besar dari perusahaan Malaysia, Singapura, hingga perusahaan tambang global ikut membentuk lanskap baru yang jauh dari harmoni ekologis. Kombinasi antara penggundulan hutan dan intensitas hujan menciptakan ketidakstabilan hidrologis yang membuat wilayah hilir tidak lagi mampu menahan luapan air. Disinilah titik awal dari tragedi yang kini menyita perhatian nasional. Nama pertama yang muncul dalam sorotan publik adalah Wilmar International, perusahaan agribisnis besar berbasis di Singapura. Dengan lebih dari 230.000 hektar perkebunan sawit di berbagai negara dan 66% diantaranya berada di Indonesia, Wilmar menjadi simbol dari ekspansi industri sawit yang nyaris tak terbendung. Operasi mereka meliputi crude palm oil, palm kernel, hingga pupuk NEK yang menghidupkan rantai pasok raksasa di Asia. Namun, ketika Sumatera kembali dilanda banjir besar, perhatian publik tertuju pada kawasan gambut dan hulu sungai yang mengalami penurunan kualitas ekologis. Ekspansi perkebunan yang melewati batas konsesi awal menjadi sorotan. Meskipun tidak ada tuduhan langsung, diskusi publik mempertanyakan apakah operasi perkebunan masif bisa menjadi salah satu faktor yang memperburuk daya serap air dan mempercepat banjir bandang yang terjadi. Di balik ekspansi raksasa sawit, terdapat jaringan korporasi lain yang berbasis di Singapura, seperti Golden Agri Resources dan First Resources, yang mencatat lonjakan laba 2 digit pada 2025. Kenaikan harga CPO yang didorong pasar global menjadikan perusahaan-perusahaan ini berada di puncak keuntungan. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia mulai menelaah ulang izin-izin konsesi yang mereka miliki, terutama yang berlokasi di wilayah rawan banjir dan deforestasi. Pertanyaannya sederhana, apakah sumber keuntungan besar ini berdiri di atas lahan yang seharusnya dilindungi? Ketika cuan meningkat, tekanan terhadap ekosistem juga tak terbantahkan. Publik kini menunggu jawaban pemerintah mengenai apakah ada pelanggaran tata kelola yang menjadi salah satu faktor yang memperparah kerusakan lingkungan di Sumatera. Sime Darby, salah satu pemain sawit terbesar dari Malaysia, juga berada dalam sorotan. Meski secara publik mengusung citra keberlanjutan, catatan operasi mereka di Indonesia memperlihatkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Mulai dari penambahan lahan, persoalan perizinan, hingga konflik agraria dengan masyarakat adat yang berlangsung bertahun-tahun. Ekspansi besar-besaran di Kalimantan memperlihatkan bagaimana korporasi internasional dapat menguasai wilayah luas. Namun, penguasaan tersebut sering memicu pertanyaan mengenai transparansi, tata kelola, dan hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks bencana Sumatera, publik mempertanyakan apakah pola serupa juga terjadi di wilayah lain,
Dan apakah ekspansi tanpa pemulihan ekologis berkontribusi pada kerentanan hidrologis yang akhirnya memicu banjir besar? Berikutnya muncul nama Cargill, perusahaan Amerika yang memiliki peran besar dalam rantai pasok sawit Indonesia. Dengan lebih dari 78.000 hektar kebun inti dan tambahan 31.000 hektar melalui pola kemitraan, Cargill memainkan peran strategis di sektor sawit. Meski perusahaan mengklaim menerapkan standar keberlanjutan melalui pola smallholder, pertanyaan besar tetap muncul. Sejauh mana ekspansi tersebut memengaruhi tata air dan perubahan bentang alam? Bagi masyarakat di hilir sungai, perubahan tata lahan berarti perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Air yang dulu jernih kini keruh, sedimentasi meningkat, dan risiko banjir semakin terasa. Inilah potret dilema industri global. Ketika keuntungan melesat, dampak ekologis pun ikut membesar. Proyek PLTA Batang Toru menjadi sorotan karena melibatkan dua pihak besar, Viresco Green Energy dari Singapura dan Jardine Matheson dari Hong Kong, Bermuda. Meski dipromosikan sebagai proyek energi hijau, publik mempertanyakan konsesi lahan, penetapan terowongan, dan dampaknya terhadap ekosistem. Minimnya informasi mengenai struktur kepemilikan menambah lapisan misteri dalam proyek ini. Jardine melalui jaringan bisnisnya mencakup agribisnis dan pertambangan, sebelumnya terhubung dengan berbagai konsesi besar. Meski tidak terkait langsung dengan Freeport ataupun Martabe, keterhubungan modal menjadi indikator bahwa proyek energi sekalipun tidak lepas dari kepentingan besar yang bergerak melintasi sektor dan wilayah. Disinilah masyarakat bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar untuk energi bersih atau ada agenda lain yang belum terlihat? Tidak mungkin membahas kerusakan lingkungan tanpa menyebut Freeport-McMoRan, salah satu raksasa tambang terbesar dunia. Beroperasi di Indonesia sejak 1967, perusahaan ini mengelola wilayah yang luasnya mencapai 25.000 km persegi di Papua. Produk mereka mulai dari emas, tembaga, hingga perak menjadikan Freeport pemain global yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Namun keberadaannya juga diikuti polemik panjang mengenai lingkungan dan sosial. Meski tidak terkait langsung dengan banjir Sumatera, nama Freeport tetap menjadi simbol pertarungan besar antara kepentingan ekonomi dan daya dukung alam. Di tengah isu kerusakan lingkungan terbaru, publik kembali mempertanyakan bagaimana perusahaan tambang besar dikelola dan apakah manajemen lingkungan mereka benar-benar mampu mencegah kerusakan lebih jauh di masa depan? Masuknya pemain besar seperti Vale, Tsingshan, dan jaringan nikel lainnya mengubah Morowali menjadi pusat industri strategis. Namun, perluasan tambang dan smelter juga menciptakan tekanan ekologis baru. Deforestasi, sedimentasi sungai, dan banjir berulang menjadi masalah yang semakin nyata bagi masyarakat. Nilai ekspor dan investasi meningkat pesat, tetapi keseimbangan alam menurun secara drastis. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia siap membayar harga mahal atas ambisi menjadi pusat industri nikel dunia? Publik menagih regulasi yang lebih tegas, tata ruang yang lebih transparan, dan keberpihakan pada masyarakat yang selama ini menjadi pihak paling terdampak. Banjir besar di Sumatera adalah peringatan keras bahwa kerusakan hutan bukan lagi isu ekologis semata, tetapi ancaman nyata bagi keselamatan manusia. Kajian terbaru menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi sawit meningkatkan limpasan hingga 20%, memperparah stagnasi air, dan meningkatkan risiko banjir. Walhi dan berbagai lembaga lingkungan menegaskan perlunya moratorium permanen, reforma tata ruang, perlindungan gambut, dan legalisasi wilayah kelola masyarakat adat. Tanpa langkah berani dan terukur, bencana yang terjadi saat ini hanyalah bagian dari siklus yang akan terus terulang. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah Indonesia siap mengakhiri era ekspansi yang tak terkendali atau membiarkan krisis ini berkembang menjadi bencana yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan?